belakang mengapa saya mengambil giat berjalan sehat, itu latar belakangnya adalah merujuk kepada Kemdikbudristek telah meluncurkan program rehabilitasi usaha kesehatan sekolah atau UKS melalui gerakan sekolah sehat pada Agustus tahun 2023 untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Mengapa ini saya lakukan? Karena pembiasaan jalan sehat ini itu dapat meningkatkan aktivitas dan kualitas fisik siswa dan dapat menyehatkan tubuh anak, di mana aktivitas fisik ini jalan kaki itu membantu meningkatkan kebugaran, kesehatan, kemudian menguatkan otot dan tulang, serta kita dapat mempromosikan perkembangan yang sehat budaya di Indonesia. Selain itu, berjalan kaki ini juga dapat menjadi kesempatan bagi siswa kita dan seluruh komunitas belajar untuk menjelajahi lingkungan sekitar sekolah kita, bagaimana belajar tentang alam, kemudian menghabiskan waktu antara guru dan siswa di sekolah itu untuk selalu berkolaborasi, bekerja sama, dan memastikan anak-anak juga itu berjalan kaki dengan aman, di tempat yang nyaman, sesuai dengan usia yang mereka. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu pengenalan sehat dan melatih fisik motorik anak, kemudian untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Dan yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik, menjaga stamina, dan menjelajahi lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan melakukan olahraga yang rutin, maka dapat meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh dan bisa membentuk kebiasaan yang baik bagi anak. Itu tujuan dari kegiatan yang saya rancang. Kemudian, capaian dan langkah serta hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi kegiatan jalan sehat ini itu sebagai upaya untuk mempromosikan bagaimana gaya hidup yang sehat dalam meningkatkan kebersamaan antara guru dan siswa dan guru yang lain. Kemudian kegiatan ini dilakukan dan diikuti oleh seluruh warga yang ada di PAUD Terpadu Kasih Sayang, dari gurunya, tata usaha, tenaga administrasi, dan siswa. Apabila ada wali murid yang ikut juga diperbolehkan. Kemudian kegiatan ini berfokus kepada disiplin, bagaimana caranya berbaris, terus untuk melakukan kegiatan jalan sehat ini, maka kita sebagai guru itu harus bisa membuat mereka itu menjadi nyaman. Jadi di saat di perjalanan itu kita kan memiliki prosedur bagaimana siswa berjalan, kemudian ada aturan. Jadi siswa satu dengan yang lain itu tidak boleh mendahului siswa yang lain, atau dengan cara berlari, terus kemudian itu aturannya. Kemudian setelah siswa saat proses giat jalan sehat dengan cara berjalan, ini juga kita diberikan prosedur agar siswa itu tidak merusak lingkungan, karena otomatis siswa nanti itu berjalan di lingkungan sekitar warga, maka kita sebagai guru harus membuat prosedur agar siswa tidak merusak lingkungan di sekitar yang kita lewati nanti. Giat jalan sehat yang dipilih ini tentunya harus lebih hati-hati agar memastikan bagaimana keamanan siswa. Kemudian rutenya juga harus lebih teliti lagi dalam memilih rute, karena kita akan mengelilingi kompleks sekitar rumah warga gitu. Mungkin ada kendaraan lewat, jadi kita sebagai guru harus lebih waspada dalam hal ini. Kemudian siswa juga ketika berjalan santai itu lebih
kita bisa memberikan pemahaman bagaimana menghirup udara yang segar di pagi hari di lingkungan sekitar kita, sehingga apa yang sambil jalan itu siswa dan guru bisa menikmati udara pagi gitu. Selain itu juga kita harus membuat posko ya, atau tempat pemeriksaan agar kita bisa memastikan siswa dalam keadaan baik dan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan itu kita sudah sigap karena sudah ada poskonya. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Karena kegiatan ini merujuk kepada suasana kebersamaan, kerjasama yang hangat, kemudian mempererat hubungan antara guru dan murid di komunitas belajar di sekolah kita, yaitu PAUD Pandu Kasih Sayang. Waktu pelaksanaan, sebenarnya kegiatan ini sudah sering kita lakukan, mungkin tetapi kegiatan ini kadang-kadang dilakukan gitu ya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kegiatan ini berjalan secara konsisten, yaitu 1 minggu sekali pada hari Jumat. Sesudah kita melakukan kegiatan senam bersama di pagi hari, kemudian siswa seperti biasa kita dibariskan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian kita berikan prosedur cara jalannya. Setelah itu kita dampingi satu guru, satu kelas untuk melakukan kegiatan jalan sehat itu. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Program giat jalan sehat ini yaitu intrakurikuler, jadi bisa dilakukan di saat jam-jam belajar, tetapi kita atur waktunya di kegiatan hari Jumat. Sasaran kelas seperti biasa, semua siswa dari kelas A dan kelas B umur 4 sampai 6 tahun. Terus strukturnya siapa? Yaitu anggota komunitas yang ada di sekolah, yaitu saling kolaborasi untuk semua guru PAUD Pandu Kasih Sayang. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, aset manusia. Otomatis di sini saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan. Kemudian kita sama-sama guru itu saling berkolaborasi. Kemudian siswa yang ada di sekolah. Aset fisik, yaitu sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kegiatan jasmani olahraga ya, kebugaran jasmani. Kemudian aset lingkungan, yaitu terlihat kita memiliki lingkungan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Rencana evaluasi dari kegiatan yang sudah kita kita rancang ini, maka kita harus memiliki rencana evaluasi. Yang pertama adalah penilaian berbasis kinerja untuk mengevaluasi keterampilan dan kemajuan siswa dalam berolahraga. Dan yang kedua, adanya umpan balik secara berkala, yaitu memberikan bagaimana umpan balik berkala ini kepada siswa tentang kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Jadi kita berikan umpan balik kepada siswa bagaimana mereka bisa ada pendapat hal-hal yang senang atau tidak senang. Kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, jadi dengan kegiatan umpan balik secara berkala ini kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dilanjutkan. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah kemungkinan tantangan. Jadi setiap program pasti ada kemungkinan tantangan yang tiba atau yang bisa kita hadapi. Yaitu yang pertama